pun kehendaknya tidak bisa diingkari. Al-Jabar terambil dari 3 huruf jim, ba dan ra yang mengandung makna keagungan dan tak bisa diingkari oleh apapun. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha memaksa apa yang ingin dikehendakinya. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk menghalangi itu. Nah, kita contohkan kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Di waktu Raja Namrud bersama bala tentaranya mengumpulkan kayu yang beronggok tinggi, kemudian dia hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki api itu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata Bapak Ibu yang mulia, api itu tidak akan membakar kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membakar. Ini sudah terbukti di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kisah yang pertama. Kemudian yang kedua, Abraha bersama pasukan datang dari Yaman berkelompok besar. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah dan memindahkan kiblat orang Islam itu ke Yaman. Padahal di Yaman tersebut dia membangun gereja besar. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir sampai ke kota Mekah, gajah-gajah yang dikendarai oleh Abraha bersama bala tentaranya, ada 12 gajah besar yang dibawa. Sementara dia punya pasukan yang luar biasa, yang ada di belakang Abraha itu tidak terhitung berapa jumlahnya. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memaksakan kehendaknya ini tidak akan terjadi, maka dia utus burung-burung yang berbondong-bondong, namanya burung ababil. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk baru-baru ini kita lihat di media televisi, salah seorang ulama kita, Syekh Ali Jabir, ditusuk di Lampung. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, dia meninggal ketika itu. Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala Maha memaksa kehendak apa yang diinginkannya, tak bisa dibendung oleh apapun. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah berkaitan ketika Allah memaksakan kehendaknya, sesuatu tidak akan bisa terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita senantiasa membudayakan dalam kehidupan kita kata-kata insya Allah. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita awali insya Allah. Ketika kita berjanji dengan saudara kita hendak melakukan segala sesuatu, kita awal dengan insya Allah. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tentunya tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Apa saja yang kita lakukan tak akan terwujud. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak ketika itu. Jadi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita biasakan dan kita budayakan kata-kata insya Allah jika Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah
turunan dari Al-Jabar itu Bapak Ibu jamaah mulia, tegar dalam menghadapi sebagai cobaan hidup. Ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, harta yang berlebih, dia sadari bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dia sedang diuji oleh Allah. Mau enggak dia mengeluarkan zakat? Maukah dia berinfak? Maukah dia mewakafkan sebagian hartanya? Dia sadari bahwa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dimilikinya itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita mesti tegar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Contoh, kita sudah berusaha Bapak Ibu, usaha kita sama dengan orang lain, namun ternyata hasilnya berbeda. Mungkin barangkali kita sudah berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah belum berkehendak ketika itu. Ketika doa kita belum dikabulkan hari ini, ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi Allah tunda. Allah Subhanahu wa taala menunda memakbulkan doa itu. Kata ulama ada beberapa waktu. Yang pertama adalah ditunda dan akan diberikan ketika sakaratul maut, menjadikan amalan-amalan bahwa doa yang selalu diucapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata ulama, di waktu orang dalam keadaan sakarat bisa kumpulan doanya membantu ketika itu. Yang kedua, ibu bapak jamaah mulia, akan diberikan di akhirat kelak nanti untuk menyelamatkan dia dari neraka. Yang ketiga adalah doa itu diberikan oleh Allah di saat mereka sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dia berada di surga yang paling bawah, berkat kumpulan doanya ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia naik ke level yang lebih atas. Dia naik ke surga yang paling tingkatan tinggi. Nah, ini adalah di antara semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berputus asa, kenapa ya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Kenapa ya setiap hari saya berdoa sampai hari ini belum dijawab oleh Allah? Bisa jadi ibu dan bapak, doa kita itu diundur dan akan diberikan di 3 momen waktu tadi. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita mesti evaluasi. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah disebabkan kalau ada harta-harta haram yang mengalir di darah kita. Dia tidak akan, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu dan bapak jamaah yang mulia, kita perhatikan pendapatan kita, kita perhatikan penghasilan kita, jangan sampai tercampur sedikit pun sesuatu yang haram ataupun benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian dari bagian Al-Jabar. Kemudian berikutnya adalah kokoh pendirian. Tidak mudah tergoda oleh iming-iming jangka pendek dapat menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Jadi kita harus istiqomah fi sabilillah. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena manusia. Kita melakukan sesuatu bukan karena makhluk, tapi kita melakukan sesuatu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kokohkan pendirian kita, tidak mudah tergoda oleh iming-iming jangka pendek yang dapat menjerumuskan diri ke dalam jurang kemaksiatan. Kemudian berikutnya adalah mampu mengatasi kondisi yang kacau terjadi, ya, pertengkaran menjadi perdamaian. Jika ada permasalahan di tengah-tengah keluarganya, maka dia berupaya tegar menghadapinya, bagaimana sebaik mungkin menyelesaikan masalah secara baik. Inilah diantara turunan Al-Jabar Bapak Ibu jamaah mulia. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, ada nggak di antara kita yang hadir yang tidak ada masalah? Saya pikir tidak ada. Insya Allah tidak ada orang yang tidak ada masalah. Baik masalah pribadi, masalah keluarga, ya, anak, masalah di masyarakat, berbagai macam problematika kita hadapi. Maka dari itu, orang yang berpedoman kepada Al-Jabar, maka dia sangat yakin dan percaya bahwa Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dikehendakinya. Jadi di poin yang terakhir ini, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah SWT, kita harus mampu menguasai diri,
di saat dalam keadaan kacau. Makanya orang yang beragama mengamalkan ajaran agama insya Allah tidak akan kacau. Karena agama terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Sanskerta, a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi sepanjang orang mengacu kepada agama, insya Allah dia tidak akan kacau. Inilah menurut pakar Bapak Ibu jamaah mulia pengertian dari ad-din. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Ketika orang-orang ingin mendapatkan nasihat, maka amalkanlah ajaran agama di tengah-tengah kehidupan kita. Maka nasihat yang terbaik adalah Islam. Ingin selamat, laksanakan ajaran Islam. Inilah Islam. Bapak Ibu jamaah mulia, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita semua, menghendaki semua kebaikan-kebaikan terhadap kita semua. Allah menghendakkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah menghendaki kita supaya kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.